cara mengonsumsi obat herbal dengan aman. Obat herbal banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi gejala atau penyakit tertentu. Meski obat ini terbuat dari bahan alami dan sudah sejak lama digunakan, Anda perlu mengetahui cara mengonsumsi obat herbal yang aman agar terhindar dari efek sampingnya. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman tumbuhan dan bahan rempah yang kerap digunakan sebagai bahan untuk obat dan suplemen herbal. Misalnya, rumput mutiara, daun kumis kucing, tanaman ashwagandha, purwoceng, kayu bajakah, daun kelor, dan daun beluntas. Meski demikian, ada juga sebagian obat herbal yang terbuat dari hewan atau mineral. Di Indonesia, obat herbal banyak dikonsumsi sebagai jamu seperti empon-empon. Namun, kini obat herbal juga banyak tersedia dalam bentuk bubuk, kapsul, pil, dan teh herbal. Karena terbuat dari bahan alami, obat herbal sering dianggap lebih aman daripada obat-obatan medis. Padahal, obat herbal tetap bisa menyebabkan efek samping, terlebih jika dikonsumsi terlalu banyak atau dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, cara konsumsi obat herbal perlu diperhatikan. Cara memilih suplemen herbal dengan benar. Obat herbal atau suplemen herbal bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Obat-obatan tersebut mudah ditemukan di mana-mana. Bisa dibuat sendiri dan mungkin sudah dikonsumsi secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Jika Anda ingin mengonsumsi suplemen herbal, teliti dulu sebelum membeli. Suplemen herbal yang ada di Indonesia beragam jenisnya, mulai dari ramuan yang harus diperas, diseduh, atau direbus dan diminum airnya, ekstrak tanaman, pil, kapsul, tablet, bubuk, hingga suplemen herbal dalam bentuk cair, contohnya jus Tahitian noni. Selain itu, tanaman tertentu seperti kayu secang, kumis kucing, ashwagandha atau cordyceps juga kerap dikonsumsi sebagai suplemen atau teh herbal. Berbagai pilihan obat atau suplemen herbal tersebut diyakini mampu menjaga atau meningkatkan kesehatan dan bahkan mengobati banyak penyakit. Ramuan herbal tertentu juga diklaim dapat membantu proses pembuangan racun atau detoksifikasi tubuh. Kini, banyak orang yang memadukan suplemen herbal tersebut dengan pengobatan medis modern untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Alasannya adalah karena obat atau suplemen herbal terbuat dari bahan alami, bukan campuran kimia. Beberapa bahan suplemen herbal tersebut bahkan dapat dibudidayakan dengan mudah sebagai tanaman apotek hidup. Namun meski alami, obat atau suplemen herbal belum tentu cocok untuk semua orang dan berpotensi menyebabkan masalah lain. Misalnya, 1. Semua ramuan herbal bisa memiliki efek samping. Apapun yang cukup kuat untuk menghasilkan efek positif, seperti menurunkan kolesterol atau darah tinggi, juga cukup kuat untuk membawa risiko yang tidak diinginkan. 2. Obat dan suplemen herbal memiliki efek interaksi dengan pengobatan tertentu, yang berpotensi mengurangi efek kerja obat, memperkuat risiko terjadi efek samping, hingga mengganggu metabolisme obat di dalam tubuh. 3. Tidak semua obat herbal terdaftar dan tersertifikasi. 4. Bukti keefektifan obat herbal secara medis, penelitian ilmiah atau uji klinis, pada umumnya sangat terbatas. Suplemen herbal secara umum dikategorikan sebagai jenis suplemen makanan tradisional. Karenanya, studi efektivitas, dosis, dan efek sampingnya pun melalui regulasi yang berbeda dengan studi pada obat secara umum. Oleh karena itu, sebelum membeli obat atau suplemen herbal, disarankan untuk melakukan berbagai hal berikut. Konsultasilah dengan dokter sebelum membeli atau mengonsumsi obat herbal. Periksa apakah produk sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, Republik Indonesia. Anda bisa melakukan pengecekan dengan membuka situs ini. Teliti perusahaan yang membuat produk herbal. Teliti apakah produk tersebut membuat klaim yang aneh atau sulit dibuktikan. Periksa apakah produk tersebut telah melalui uji klinis yang ditentukan oleh pemerintah. Teliti juga apakah penelitian tersebut dilakukan dengan benar.
Periksa apakah di label produk terdapat informasi tentang bahan baku obat, efek sampingnya, formula standar, petunjuk pengonsumsian, dan peringatan penggunaan. Cek juga apakah informasi pada label tersebut jelas dan mudah dibaca. Cek apakah ada nomor telepon, alamat, atau situs yang terdaftar, sehingga Anda sebagai konsumen dapat mengetahui lebih banyak informasi tentang produk tersebut. Pelajari sebanyak mungkin tentang ramuan herbal yang dikonsumsi dengan berkonsultasi pada dokter dan menghubungi produsen suplemen herbal untuk mendapatkan informasi. Jika Anda menggunakan suplemen herbal, ikuti petunjuk label secara hati-hati dan gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Perhatikan efek samping dan temui dokter jika terjadi reaksi alergi. Terakhir, perlu diingat penggunaan produk herbal sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu jika terdapat beberapa kondisi seperti mengonsumsi obat lain. Meskipun suplemen ini diyakini lebih aman karena berbahan herbal dan alami, kandungan aktif dari suplemen herbal bisa jadi merupakan senyawa kimia aktif. Kandungan ini dapat berinteraksi dengan obat lain dan mempengaruhi kinerja serta metabolisme obat di dalam tubuh. Memiliki kondisi kesehatan serius, seperti penyakit hati atau ginjal. Harus menjalani operasi, hamil atau menyusui, orang tua lanjut usia, anak-anak, riwayat alergi dengan produk herbal. Keputusan untuk memilih produk herbal perlu disesuaikan dengan beberapa faktor seperti efek klinis yang terbukti berkhasiat dan didukung oleh bukti dari penelitian yang sesuai standar, efek samping serta risiko penggunaan produk herbal, dan kesesuaian harga. So, sebelum Anda mengonsumsi obat atau suplemen herbal apapun, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Misalnya, tumbuhan herbal seperti bunga dafodil yang dipercaya bisa mengobati banyak kondisi, ternyata bisa menyebabkan keracunan. Nah, jangan sampai karena terburu-buru ingin mengonsumsi bahan herbal, kamu justru mengalami efek samping yang buruk ya. Regulasi dan standarisasi obat herbal di Indonesia. Obat herbal yang telah terdaftar di BPOM RI umumnya aman untuk dikonsumsi. Di Indonesia, obat herbal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu obat herbal tradisional. Obat herbal jenis ini dikenal sebagai obat tradisional atau jamu. Bahan-bahannya sudah digunakan sejak turun-temurun dan merupakan resep warisan budaya Indonesia. Obat herbal tradisional dikelompokkan lagi menjadi jamu, obat herbal terstandar OHT, dan fitofarmaka. Obat herbal non-tradisional. Obat herbal ini berasal dari bahan-bahan yang tidak lazim digunakan secara tradisional di Indonesia, tetapi berpotensi memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Meski masih jarang digunakan di Indonesia, obat herbal non-tradisional telah digunakan di negara lain secara turun-temurun. Sebelum mengizinkan peredaran produk obat herbal, BPOM RI akan melakukan serangkaian uji coba ilmiah untuk memastikan apakah produk tersebut mengandung zat-zat berbahaya. Namun, untuk obat herbal yang telah digunakan sejak turun-temurun, seperti jamu, biasanya tidak perlu dilakukan uji klinis lagi. Meski demikian, obat herbal tradisional dapat dikembangkan menjadi obat herbal terstandar, OHT, atau fitofarmaka, jika disertai dengan bukti empiris dan data uji klinis serta non-klinis. Proses uji klinis suatu produk meliputi pengecekan terhadap jenis dan bagian tumbuhan yang dipakai, cara pengolahan bahan baku, dan metode ekstraksi yang digunakan. Selain itu, obat herbal yang beredar di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat, BKO, etil alkohol lebih dari 1%, narkotika atau psikotropika, serta bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan berakibat fatal. Efektivitas obat herbal secara klinis. Hampir semua tanaman yang digunakan sebagai obat herbal memiliki efek antioksidan. Berkat kandungan antioksidan yang cukup tinggi, obat herbal sering dikonsumsi untuk memelihara kesehatan dan mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, demensia, diabetes, dan aterosklerosis.
Ada juga obat herbal yang memiliki sifat anti radang, antibakteri, anti jamur, dan anti nyeri. Itulah sebabnya, obat herbal juga sering digunakan untuk mengatasi demam dan nyeri karena peradangan atau infeksi. Meski demikian, data mengenai efektivitas obat herbal untuk pengobatan penyakit masih sangat terbatas. Meski ada banyak orang yang merasa lebih baik setelah mengonsumsi obat herbal, tidak sedikit pula yang mengalami efek samping, seperti gangguan pencernaan, pusing, reaksi alergi, atau bahkan keracunan. Meski secara umum dianggap alami, bukan berarti obat herbal sepenuhnya aman, terlebih bila tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsi obat herbal, apalagi jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat dari dokter. Tips aman mengonsumsi obat herbal. Sebagian besar bahan alami yang dijadikan obat herbal memang aman untuk dikonsumsi. Meski begitu, obat herbal tetap berpotensi menyebabkan efek samping. Informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi biasanya tertera pada kemasan produk obat herbal. Agar terhindar dari efek samping yang berbahaya, ikutilah tips-tips berikut ini saat mengonsumsi obat herbal. 1. Pastikan produk herbal telah terdaftar di BPOM RI. 2. Periksa tanggal kadaluarsa produk. 3. Ikuti petunjuk pemakaian dan dosis yang tercantum di kemasan. 4. Hubungi layanan konsumen produk herbal jika Anda ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk mereka. 5. Konsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsi obat herbal. 6. Hentikan penggunaan obat herbal apabila gejala tidak membaik atau justru semakin parah. Tidak semua orang juga boleh mengonsumsi obat herbal. Ada beberapa kelompok yang perlu menghindari konsumsi obat herbal, yaitu ibu hamil dan menyusui, orang yang akan menjalani operasi, orang dengan kondisi medis tertentu seperti gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, atau penyakit autoimun. Selain itu, obat herbal tidak bisa dikonsumsi bersama obat-obatan tertentu, seperti obat penurun tekanan darah, obat pengencer darah, dan obat untuk diabetes, karena dapat menimbulkan interaksi obat dan efek samping yang serius. Konsumsi obat herbal tidak boleh sembarangan, apalagi jika digunakan untuk mengobati penyakit. Agar tidak mengalami efek samping yang berbahaya, terapkan cara-cara di atas untuk mengonsumsi obat herbal dengan aman. Selain itu, jangan lupa untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat herbal. Dengan begitu, dokter dapat menentukan apakah obat herbal aman untuk kondisi Anda, serta menentukan jenis dan dosis obat herbal yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit penjelasan mengenai obat herbal ini akan membuat kita sehat secara alami, tapi juga agar selalu berhati-hati dalam mengonsumsinya. Demikian dan terima kasih.